Ya, baik, Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu kembali secara live Zoom, di mana beberapa minggu ini secara recording melalui YouTube. Ya, puji Tuhan, saya percaya melalui media pendalaman Alkitab, biarlah kita terus makin senang mendengarkan firman, bukan hanya mendengarkan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Sebentar kami akan belajar Alkitab, kami akan belajar tentang berdoa, biar kami senantiasa punya kehidupan doa yang benar, kehidupan doa yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus juga bagi setiap yang sedang dalam perjalanan menuju ruang Zoom ini, Tuhan juga menolong menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa buat yang sudah hadir. Selama beberapa minggu kita belum berjumpa live dan akhirnya kita bisa berjumpa lagi secara live. Baru saja kita di ibadah History Revival, saya mulai dan dahsyat ada mujizat kesembuhan yang langsung terjadi dan banyak saksi dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terus terjadi di hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan memulai malam hari ini. Malam hari ini saya akan membahas tentang berdoa, ya. Di beberapa waktu lalu saya pernah membahas tentang doa, ya, yaitu doa Bapa kami. Tapi hari ini saya mau lebih kepada aplikatifnya, bagaimana seharusnya kita berdoa dan bagaimana supaya doa kita itu efektif ya. Jadi karena kita adalah orang-orang percaya dan doa itu adalah kehidupan gitu. Jadi doa itu bukan jimat, doa itu bukan yang kayak kalau saya butuh baru saya doa. Tidak seperti itu ya konsepnya. Doa itu adalah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu ya. Nah, sebab itu malam hari ini kita mesti belajar supaya bagaimana kita bisa bisa mengerti tentang doa. Mari sama-sama kita belajar pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Nah, jadi berdoa itu adalah kebutuhan. Saya mau tanya, makan itu kebutuhan atau apa? Ya kebutuhan kan. Nah, doa juga sama. Doa adalah kebutuhan. Kita nggak bisa nggak tanpa doa, nggak bisa. Loh Pak, bisa Pak. Yuk silakan. Tapi saya akan jawab di jawaban kedua. Tanpa berdoa, orang percaya akan mati secara rohani. Jadi nggak bisa kita tanpa doa. Setiap saat, setiap waktu, di situ ada ayat Alkitab berkata apa? Tetaplah berdoa. Mau saudara diberkati Tuhan, tetap. Mau saudara ngalamin kesulitan, tetaplah berdoa. Mau saudara ngalamin masalah, tetaplah berdoa. Mau saudara ngalamin pertolongan, tetaplah berdoa. Jadi doa itu bukan waktu saudara ini aja ya, bukan waktu saudara butuh, nggak bisa. Doa itu kehidupan, kebutuhan kita. Sama seperti makan, kita harus makan dong. Nggak bisa kita nggak makan, kita bisa mati. Sama, kita harus berdoa. Nah, malam hari ini saya mau mengajar bagaimana supaya doa kita ini baik dan benar. Karena banyak seringkali orang doa, tapi caranya salah. Nah, mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Ya, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara berdoa yang baik dan benar? Ini bukan jawaban saya, tetapi Alkitab telah mencatatnya dalam Matius, Injil Matius 5, Injil Matius 6 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata apa? Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik, itu ya. Dan mereka suka mengucap orang munafik itu kenapa sih? Karena orang munafik itu suka berdoa, tetapi berdiri di dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, ya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah upahnya mereka adalah tampilnya mereka itu loh. Makanya saudara, kita di gereja jangan jadi pakai topeng ya. Maksud saya apa? Oh, supaya kelihatan suci, kita nyanyi dikenceng-kencengin. Wah, ya. Supaya kita kelihatan kudus. Kita kalau ngomong firman dibanter-banterin, dikenceng-kencengkan, nggak bisa. Tuhan nggak bisa ditipu dengan itu. Manusia bisa ditipu, tapi Tuhan nggak bisa. Nah, apalagi kalau saya sering melihat, biasanya orang di gereja karena supaya kelihatan kelihatan suci, nyanyinya dikenceng-kencengin, potongannya salah. Ya, kayak suatu kali ada lagu lagu dinyanyikan ya kan, siapakah aku ini,
Tuhan jadi biji matamu. Nah, dipotong terakhirnya. Matamu. Nah, ini mau nyembah atau mau? Nah, ini hati-hati WL kalau motong-motong ya. Bahaya ya. Jemaat bisa kena mata-matamu ini. Nah, apalagi udah serius ya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Wah, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Silakan jemaat sendiri. King Kong badannya besar lah. Lali. Ternyata lagu King Kong ya. Nah ini saudara. Jadi jangan jadi orang munafik. Jadi orang apa adanya. Banyak orang berkata statement seperti ini. Lebih baik jadi orang baik daripada ke gereja tapi munafik. Nah, kan itu ada tuh kayak gitu ya. Kalau bagi saya, ya kita datang ke gereja apa adanya. Karena disitulah kita akan dibentuk dan dihajar dan diajar oleh Tuhan. Itu adalah sama dengan analoginya sama seperti ini Bapak Ibu Saudara. Buat apa kita sekolah? Katanya sekolah kan buat pinter tuh. Tapi buktinya banyak orang sekolah nggak pinter. Berarti nggak perlu sekolah dong. Ya nggak begitu. Orang ke sekolah ya karena diproses jadi pintar. Sama. Kita ke gereja diproses jadi bener. Nggak mudah Bapak Ibu. Ya memang banyak orang di gereja nggak bener. Kita harus akui. Tapi kan kita mau jadi orang yang bener kan. Nah itulah nanti makanya jangan kita ngelihat orang lain. Lihat diri kita. Tadi saya di Story Revival saya berkata, altar call maju. Wes nggak usah peduli kanan kiri. Doa, doa. Gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang kita mau maju masih ngeliat mikir. Nanti lihat yang sebelah mikir apa. Ngapain? Mereka nggak ada urusan dengan kita. Tadi pagi saya melayani seseorang yang, Pak saya ini dengar dari kata orang gini-gini loh. Saya bilang, ngapain dengar dari kata orang? Lah kata orang nggak ada urusan sama kita. Kecuali kalau orang itu ngasih makan kita. Kecuali kalau orang itu yang menggaji kita. Atau kecuali orang itu yang ngasih kita uang. Lah kalau enggak ngapain kita bingung. Dalam arti, ngapain kita mikirin sesuatu yang nggak perlu. Nah, kembali ke konteks ini adalah orang-orang munafik adalah orang-orang yang memperdulikan orang lihat dirinya. Ini salah. Orang munafik itu mereka doa supaya kelihatan mereka kenceng doanya. Tuhan Yesus, aku begini. Nah, dalam konteks ini adalah orang-orang yang pada saat itu hidup dalam hukum Taurat. Sehingga mereka doa itu di jalan raya, doa di depan rumah, doa di pinggir jalan. Supaya apa? Kelihatan suci, kelihatan kudus. Padahal itu munafik. Dan kata Yesus di situ, mereka sudah menerima upahnya. Artinya apa? Mereka sudah menerima bagiannya bahwa mereka ya udah cuma dilihat loh kayak kok kayak ngono yo gitu loh. Kok seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar jangan berdoa seperti orang munafik. Nanti saya akan ada kesimpulannya di akhir ya. Supaya saudara saya berdoa di selesai saudara kelas ini, saudara bisa bisa praktek ya supaya saudara kehidupan doanya berubah. Nggak sama seperti yang dulu lagi. Saya bisa bercerita ini karena saya mengalami sendiri. Saya terus dekat dengan Tuhan, sehingga dalam pelayanan saya, sehingga dalam perjalanan saya mau setidaknya Tuhan mengadakan mujizat kesembuhan. Dimanapun saya melangkah. Kemarin saya ke Pontianak, saya tadi saksikan ada Bapak Simon Pek, kepalanya, saya bilang bahwa ada seseorang yang kepalanya sakit berpuluh-puluh tahun. Ternyata Pak Simon memang kepalanya sakit sekitar 10 tahun. Dan kemarin Tuhan menjamah, enakan sudah sembuhan. Ya, lalu tadi juga di Badai Sore Revival saudara bisa cek di YouTube bagaimana Tuhan menyembuhkan lengan dari seorang ibu yang agak sakit dan sudah mulai enak dan kesembuhan sempurna terjadi dalam hidupnya. Jadi yang pertama jangan berdoa seperti orang munafik. Kita lanjut ayat selanjutnya. Dua ayat terakhir. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ketujuh. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele atau basa-basi. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini loh saudara. Kita itu jadi doa itu, nah nanti saya akan jelaskan di terakhir. Kadang-kadang kita ini doa ini bulet gitu loh saudara. Ngomong ini munyer-munyer ya, apa tuh? Muter-muter. Yang denger itu pusing, apalagi Tuhan denger no kayak, oh apa ya sana sini sana. Kita rubah yuk doa kita biar efektif ya. Nah ini lanjut. Bagaimana cara berdoa yang baik dan benar? Kita eksposisi dari 3 ayat itu.
Saya kasih 3 poin aja malam hari ini, Bapak Ibu. Setelah ini kalau saudara mau tanya jawab, saya siap untuk menolong saudara. Satu, berdoa jangan seperti orang munafik. Wes ya, jadilah apa adanya diri Anda. Tidak usah pedulikan orang lain. Saudara doalah dengan sungguh hati tulus, bukan bulus. Kalau tulus itu apa adanya, kalau bulus ada apanya. Ya, saya percaya orang yang tulus pasti Tuhan buat jalannya mulus. Wah, itu ya. Dan pasti dalam setiap ujian dia pasti lulus. Haleluya. Nah, tetapi kalau orang yang bulus selalu akan menuntut fulus. Nah, itu dia ya. Jadi hari ini jangan seperti orang munafik. Munafik itu apa sih? Tahu yang benar tapi melakukan yang tidak benar. Munafik itu apa sih? Ya pakai topeng, ya. Munafik itu apa sih? Nggak jadi apa adanya. Nah, itu. Yang kedua, berdoa dalam tempat yang sunyi. Ya, artinya apa? Saudara, berdoalah sampai hanya Anda dan Tuhan yang tahu apa setiap doa Anda. Saya percaya kok Tuhan kita itu Tuhan yang mendengar. Makanya mesti hati-hati ya. Kadang-kadang hamba Tuhan masih manusia. Saudara kadang-kadang kalau cerita-cerita sesuatu itu bahkan aib atau apa, lebih baik hati-hati. Tidak semua orang bisa dipercaya. Saya pun selalu menjaga ketika ada orang cerita. Ceritalah secukupnya, tidak perlu berlebihan. Kenapa? Karena semua masih manusia. Artinya apa? Ya kita tetap harus saling menjaga. Dan saya pun terus berusaha menjaga kredibilitas ketika ada konseling apa selalu menjaga kredibilitas. Nah, itu penting supaya kita dipercaya orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kenapa kita perlu di tempat sunyi? Supaya saudara bisa cerita semua ke Tuhan. Saudara dari A sampai Z, saudara merasa orang nggak benar, saudara merasa orang nggak baik, saudara merasa orang yang hina, saudara orang merasa yang sudah lagi nggak pantas. Tuhan tetap terima Anda. Makanya di tempat sunyi, sampaikan. Tuhan itu pertanyaan loh, Pak. Tuhan kan tahu isi hati kita. Kenapa kita tetap harus ngomong? Saya kasih analogi ya tentang hal ini. Saya kasih analogi. Saudara yang sudah punya anak akan paham apa yang saya maksudkan. Saudara punya anak. Saudara tahu kan anak Anda pasti lapar, betul ya? Tetapi saudara akan menyediakan makanan. Ketika anak Anda berkata, "Pa, Ma, saya lapar." Nah itu baru saudara akan siapkan makanan. Dan sama. Dia tahu, tetapi dia menunggu kita berkata, menunggu kita menyampaikan, menyerukan. Nah, sebab itu hari ini saudara harus banyak berdoa. Berdoa itu ada dua, satu. Kadang-kadang kita ada saatnya kita ngomong, ada saatnya kita mendengar. Saya suka kalimat ini. Saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan saat kita baca Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Oh, haleluya. Ini kata-kata yang sangat dahsyat. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan ketika kita baca Alkitab, dia sedang berbicara kepada kita. Karena firman adalah Allah. Nah, jadi saudara, berdoa di tempat yang sunyi ini penting. Saya di rumah selalu sedia ada di kamar, saya doa sendiri. Ya, saya doa dengan keluarga, iya, saya doa sendiri. Perlu, saudara. Karena apa? Satu, mesbah keluarga penting. Dua, membangun diri sendiri penting, saudara. Harus doa. Saudara jangan pernah merasa kuat ya. Orang yang merasa kuat itu lebih cepat jatuh. Orang yang sombong itu cepat jatuh. Loh, kok bisa, Pak? Lah, iblis itu sombong kok. Dia merasa bisa menyamai Allah, bahkan ingin melebihi Allah. Akhirnya apa? Dihempaskan sepertiga di bumi dan jadilah iblis. Mereka adalah ex malaikat. Mereka ngerti firman. Malaikat iblis itu ngerti firman, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak melakukan firman. Jadi kalau orang-orang yang tidak melakukan firman sama dengan ya saudara yang jauh ya, bukan saya. Jangan terjebak loh ya, nanti dipotong-potong ya. Nah, itu. Jadi berdoa di tempat sunyi. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang terlihat nampak itu dimulai dari tempat yang tidak nampak. Sekali lagi, sesuatu yang nampak dimulai dari tempat yang tidak nampak. Artinya apa? Kalau saudara bisa berdiri seharian karena saudara berlutut di tempat yang tersembunyi. Ketika saudara bisa bangkit karena saudara mengangkat tangan di tempat tersembunyi dan Tuhan akan mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Itu bisa dirasa kok saudara. Makanya kita perlu bangun di tempat yang tidak terlihat, di tempat sunyi. Kita harus banyak doa, banyak bahasa roh. Banyak yang tanya, Pak, fungsinya bahasa roh itu apa, Pak? Saya kasih tahu satu, membangun diri. Buktinya apa, Pak? Ya gedung gereja kita sudah lantai 7. Itu kuasa bahasa roh. Karena apa? Ketika Bapak Gembala berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh, kita membuat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kita membuat Tuhan menyatakan dengan dahsyat dan apa? Bayangkan pembangunan gereja bisa berjalan dengan luar biasanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat dan pelayan yang terus mendukung sampai detik ini.
Kita bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah yang luar biasa dahsyat. Baru poin yang ketiga, jangan bertele-tele, saudara-saudara. Jadi gini, saudara ya, kita perlu belajar doa syafaat. Kita ini belajar doa efektif, bukan doa panjang. Saya ini kalau dengarkan doa syafaat, ini mohon maaf ya, kadang-kadang kedon, nggak on point gitu loh, nggak ke poinnya. Yang misal Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat bangsa-bangsa yang di ujung sana. Oh, yang di benua sana. AO akhirnya kita. Lah, memang berdoa itu harus belajar, saudara. Nggak asal. Karena pendoa itu nggak asal doa gitu loh. Doa makan pun itu ya mesti belajar. Iya toh. Padahal doa makan doa yang paling mudah, betul. Dan doa yang cepat dijawab. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sop buntut. Oh, buntut ini Tuhan. Wah, itu ya sampai akhirnya kesuwe AO. Wis minyakan wis buntute kan lemak-lemaknya kan lupa kabeh. Nah itu. Jadi saudara, doa itu kita perlu belajar ya. Nah, sekarang hindari pengulangan-pengulangan kata-kata sehingga nggak bertele-tele. Oh Tuhan Yesus, ya. Saya berdoa untuk ini. Oh, aku sekali lagi berdoa. Oh, aku sekali lagi. Lah itu. OA-OA-nya itu loh yang berbahaya. Menurut saya, kalau doa itu langsung tutup. Misalnya, contoh ya, saya kasih contoh nih praktek ya. Doa syafaat untuk kota. Saya kasih contoh ya. Nanti saudara dengarkan contoh. Tuhan Yesus, kami bersatu hati. Kami berdoa buat kota kami ya Tuhan, di kota Malang. Dan Kabupaten Malang, Malang Raya. Kami berdoa buat wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Kami berdoa untuk semua yang ada di kota Malang. Tuhan sanggup memberkati. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk penginjilan, untuk kota di Malang. Jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup dan Engkau mampu. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah itu loh. Jadi poinnya nyampe, itu bukan panjang, tapi poin. Nah, saya lihat kadang-kadang pendoa syafaat itu sampai setengah jam, 1 jam. Itu hati-hati loh. Kadang-kadang kecampur daging ya. Maksudnya, ya akhirnya jadi semacam doa curhat gitu loh. Curcol ya, curhat colongan. Apa curhat colongan ya? Artinya sambil, Tuhan kau melihat hambamu yang memang lemah ini ya Tuhan. Oh, sembunyikan hambamu di balik salib. Oh, wah itu kan. Itu kan bahasa-bahasa metafora kan. Oh, sembunyikan kami Tuhan. Oh, sungguh kami tak layak di hadapan. Oh, kami sedang ada. Lah itu jadi A ya, jadi joget Nah itu saudara. Nah, kayaknya memang perlu kapan-kapan kita adakan kelas doa ya, supaya doa kita itu efektif, saudara. Loh iya loh. Sekarang tahu doa kita efektif gimana? Kalau doa kita dijawab iya toh, betul nggak? Iya. Kayak tadi saudara nanti nonton di YouTube ya, tapi saya sudah potong, saya kirim ke grup-grup. Itu tadi doanya cuman gini aja, Tuhan Yesus sembuh, mujizat terjadi sembuh. Apa praktiknya? Coba Bu tangannya digoyangkan Bu. Coba. Tuh dia, oh iya udah mulai bisa. Udah bisa, udah mulai ini loh, sembuh. Bisa. Lain ya. Nah, mungkin saya setelin aja deh. Karena ini ada yang tadi mungkin nggak datang. Kalau yang datang kan tahu ya. Tapi saya setelin supaya saudara, kita bukan hanya kita belajar tapi praktek ya. Ini doa saya loh saudara. Terutama saya sekarang mulai lebih dalam lagi buat yang ikut pelayan-pelayan Tuhan. Loh, saudara harus ngalami Tuhan. Kalau saudara nggak ngalami Tuhan, yang bener aja. Rugi dong. Loh iya toh. Oh justru saudara tuh melayani Tuhan setia. Dia itu loh Tuhan kita. Dia itu loh ini kita apa ya? Istilahnya ya itu Tuhan kita ya, kita hambanya pasti dia akan lebih lebih loh baik kita. Saya setelin ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kejadian tadi nih. Barusan aja tadi Pak ada sisi saya lihat ada Pak Budi, ada Pak Japro ya, terus ada Bu Kristi, saksi-saksi ya. Nah, saya setelkan, ingat ya. Ini supaya saya ini senang berbagi Bapak Ibu Saudara supaya setiap orang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Sangat dahsyat Tuhan kita itu dahsyat toh. Nah, ini ya. Oke, bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Yesus. Saya mau tutup Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya doakan seorang ibu ya. Nah ini. Saya pun juga kalau dalam berdoa supaya Bapak Ibu saya supaya terang. Jadi kalau memang daerah
daerah-daerah yang masih bisa, ya saya doakan tumpang tangan. Tapi kalau itu sudah sensitif, ya kita juga mesti berhikmat. Menangkap maksud saya ya. Maksud saya itu, mohon maaf, misalnya kalau ada orang yang kanker di titik-titik yang vital, ya saya nggak mungkin tumpang tangan toh yo. Itu kan bahaya gitu loh. Itu bisa jadi masalah. Tapi kalau kalau yang itu, karena yang sakit flukennya. Nah ini, nah saya tanya, apa yang sakit Bu? Teman saya sakit Pak, yang ini Pak. Coba diletakkan Bu. Nah, saya doa, saya permisi. Saya doa, saya cuma doa sembuh, sehat, sembuh, sehat. Pokoknya nah, terus saya langsung praktek. Coba diangkat tangannya, coba. Diangkat tangannya. Udah enak Pak, udah enak Bu. Wah, coba diangkat. Praktek dia. Cuman itu praktek Bapak. Saya percepat aja. Langsung kesaksiannya. Saya minta untuk dia. Wah, itu tadi siapa itu ya? Musik boleh Kebarannya. mengalun dengan lembut, cuma Tuhan tetap berdiri. Saya mau mengundang tadi ada ibu yang sininya sakit Bu, boleh maju ke depan Bu. Kita praktek Yang ya, sininya sakit, praktek. sudah enakan Bu, boleh maju ke depan bersaksi Bu, biar jemaat melihat kesembuhan terjadi. Beri bantu mic-nya, mikrofon tolong Bu, nggak apa-apa maju. Bu Kristi dibantu mikrofon, biar ibu bersaksi apa yang dialami dan sudah mengalami kesembuhan ya. Dibantu Vito. Nah ibu nggak apa-apa Bu, ya. Boleh cerita sakitnya apa dan barusan ngalami apa Bu? Ya. Terima kasih Ya. Pastor ya. Ya. Ini kemarin tuh panas ya. Panas. Terus sekarang agak lumayan. Agak lumayan, Ya, sudah mulai enak. Sudah Oh. mulai. Iya, iya. Haleluya, saya percaya sembuh total, Tuhan sembuhkan. Ya. Makasih ya. Ya, saya doakan lagi ya Bu. Dalam nama Yesus sembuh. Sehat Saya total. permisi Dalam doakan. nama Yesus, sembuh akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu. Boleh kembali. Saya katakan, Haleluya. Jemaat boleh kembali duduk. besok Dan saya Minggu, akan, sambil saudara saudara boleh siap. berdoa. Ini adalah kesaksian yang nyata, mujizat yang nyata. Saya percaya besok Minggu siap-siap PAW. Besok Minggu kita akan melihat banyak kesaksian terjadi. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya akan Tuhan, ya itu. Jadi kuasa doa Bapak Ibu Saudara ya. Kuasa doa, dia mampu, dia sanggup. Ya, dan kita percaya besok Minggu juga akan terjadi perkara-perkara yang sama ya, dahsyat. Haleluya. Nah, jadi to the point, tidak bertele-tele Bapak Ibu ya. Jadi langsung aja percaya, kami percaya. Ya, memang kadang-kadang ada pengaturan seni kata-katanya sih ya, itu boleh ya silakan. Tapi lebih baik on point lah kalau saya. To the point aja, sembuh, sehat, mujizat terjadi. Sembuh, sehat, mujizat terjadi. Nah, doa syafaat pun begitu. Misalnya doakan untuk, misal contoh nih, saya ambil contoh Bapak Gembala, ya langsung aja, Tuhan Yesus kami berdoa buat Bapak Gembala kami, memberikan hikmat marifat dalam pengembalaan, kesehatan, pengurapan dari tempat mati, keluarga besarnya, anak mantu cucu, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan pakai semakin hari semakin dahsyat, dengan visi misi daripada Tuhan, memimpin setiap kami, mengembalakan setiap kami, ya Tuhan, kami percaya Bapak Gembala kami terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nangkep ya bedanya ya, karena saya kadang-kadang melihat, terutama kalau yang Selasa ya, saya kan jarang ikut yang Selasa, cuman itu memang doa itu perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti semua orang nggak bisa berdoa, tapi tinggal belajar cara yang baik dan benar. Karena memang itu sangat penting sekali ya. Kayak saya pernah saksikan, misalnya ada orang cari kerja, kadang-kadang kita ini nggak jelas. Minta kerja apa? Nanti dikasih kerja ini ngomel. Dikasih kerja itu nggak kerja, lah repot gitu loh. Harus jelas mau kerja apa? Kerja sendiri, ikut orang, atau apa? Tulis. Terus mau misalnya di bidang apa, tulis. Gajinya berapa, income-nya berapa, tulis. Itu harus. Jadi nggak bisa kita kita lepas itu. Nah, nanti dengan demikian kuasa doa kita itu akan semakin lebih dahsyat, lebih lebih kuat lagi. Karena kita betul-betul dalam doa kita benar-benar praktek. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, baik yang pelayan ataupun jemaat, ayo kita punya kehidupan rohani yang dahsyat ya. Jadi orang itu bisa melihat Kristus itu ada dalam hidup kita. Jangan kebalik ya. Elah, iku sing pelayanan nang gereja elah ya ngono, ya ngutang ya gak bayar lah, ya gak jadi saksi Kristus toh Bapak Ibu Saudara. Kita ini saksi Kristus loh.
Orang itu ngeliat Kristus dalam hidup kita. Kemarin saya di Pontianak, Puji Tuhan, dan ketemu dengan orang-orang di sana, luar biasa dahsyat mereka, dan dalam perjalanan saya ketemu orang nggak dikenal, ya mereka banyak tanya, Bapak siapa? Apa yang dikerjakan? Saya ngomong, saya pendeta. Oh, berarti Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu siapa? Ya juru selamat. Saya nggak basa-basi, nggak. Ya ini gini ya, semua agama itu sama, itu liberalisme itu. Ya, apalagi kalau sekarang yang beredar progresif universalisme, bisa selamat karena perbuatan baik, nggak harus dari Tuhan Yesus. Itu bukan kebenaran. Kalau saya itu to the point. Hanya Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Itu. Nah, itu metode penginjilan. Nanti kapan saya akan ajari juga gimana kita metode penginjilan. Bisa melalui kuasa, kita doakan orang sembuh. Kayak di sini ada Bu Riki ya, Bu Jum ya. Ini saksi juga saya doakan seorang ya, seorang yang bukan percaya Yesus, namun akhirnya jadi bisa percaya Yesus. Nah, itu kan dari penginjilan. Nah, nanti pelan-pelan gereja kita terus bergerak nih. Gereja kita terus bergerak maju, bergerak dengan masif, bergerak dengan militan, dan saya yakin, saya nggak mulu-mulu deh Bapak Ibu, Kota Malang kita menangin gitu aja Bapak Ibu Saudara. Loh iya loh, kita punya iman itu lah. Sekarang Bapak Ibu, saya ngomong pakai data Bapak Ibu. Kita di Malang manusianya ada sekitar 700.000 ya, 800 menurut sensus 2023 ya, 800.000. Lah gedung gereja kita nanti bisa muat 5.000 sekali ibadah. Kalau 6 kali ibadah full 30.000, betul ya? Berarti secara tidak langsung kita ini sudah berapa Bapak Ibu? 5% ya? Atau 10% 5% dari 700.000 kan ya, kurang lebih ya. 700.000, 30.000. 10%-nya kan, ya 5% ya kan, 10%-nya kan 35.000 ya. Nah, berarti kita udah kontribusi ke Kristenan di Kota Malang 5%. Bapak Ibu Saudara. Dari 700.000. Dari 700.000 orang ya. Nah, artinya visi kita ini besar. Lah, menuju ke sana, Pastor Yonggi Cho, seorang pendeta terbesar di dunia, dengan jemaat hampir 1 juta, tapi saya melihat hari ini cukup kasihan di Korea karena bukan gerejanya, tapi Korea mengalami penurunan kekristenan karena anak-anak muda sudah mulai tidak lagi suka ke gereja, mereka lebih senang ke K-pop, senang ke modernisme, ya, ke ada namanya post-truth ya. Post-truth itu adalah orang yang sudah tidak lagi senang dengan kebenaran firman, tapi adalah kebenaran dari dunia. Nah, itu juga sesat itu ya. Nah, saya melihat di Korea terjadi penurunan secara kuantitas orang-orang muda yang percaya Yesus. Tapi kalau orang-orang yang tua ya masih ke gereja. Nah, Pastor Yogi Cho punya gereja yang sampai 1 juta, 800 sampai 1 juta. Nah, kapan saya mau ngundang yang suksesornya dia, yaitu namanya Rev Jung Hoon Lee, itu orang Korea, kapan-kapan mau saya undang untuk bisa juga berbagi di gereja kita. Jadi ini internasional ya. Nah, memang nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya adalah generasi kedua hamba Tuhan ya. Jadi karena saya hamba Tuhan, nggak mudah, nggak banyak anak-anak hamba Tuhan yang bisa meneruskan atau menjadi penerus atau suksesor. Anaknya Pak Yogi Cho aja kena kasus korupsi kan di Korea kan. Jadi nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa kuat sampai hari ini? Ya karena doa salah satunya. Nah, Pastor Yogi Cho menulis dalam bukunya, The prayer is the key for the revival. Doa adalah kunci untuk kegerakan. Nah, kalau yang ngomong itu jemaatnya sudah 1 juta, ya wis kita ikuti kan gitu lah. Nggak usah kita debat kan. Gampang. Karena dia sudah melakukan itu dan dia menyatakan melalui doa jemaatnya sampai 1 juta, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, 1 juta itu sak Kota Malang, Bapak Ibu Saudara. Lah, kalau kita bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak mustahil. Apakah mungkin kita bisa menembus itu? Bagi saya tidak mustahil. Ketika kita betul-betul dalam kebenaran dan menyatakan kuasanya, saya yakin akan banyak orang menyaksikan Yesus. Dan saya justru berharap kalau di dalam dikatakan bahwa di akhir zaman ini akan terjadi pemurtatan, tetapi saya juga percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk terjadi pertobatan besar-besaran. Perhatikan baik-baik. Ladang itu menguning dan siap untuk dituai. Nah, ketika ladang menguning dan siap dituai, maka kita butuh pekerja. Nah, pekerja bagaimana bisa bekerja? Doa. Itu adalah kunci. Pastor Yonggi sudah menyatakan itu. Pastor Alex, almarhum Pastor Alex, yaitu pendiri Gereja Betani Indonesia, menyatakan dalam khotbahnya yang saya kutip, dia mengatakan demikian. Doa membuat kita intim dengan Tuhan dan doa menyatakan kuasa Tuhan dalam pelayanan kita. Dan kalau itu sudah dikatakan dari seorang pionir gereja terbesar di Asia Tenggara dengan gedung kapasitas sampai 40.000, ya nggak usah didebat, doa adalah kunci. Ya, jadi bagi saya sesimpel itu.
ngomongnya, tapi kita praktiknya kita harus terus belajar. Gitu loh Bapak Ibu. Pastor Yonggi Cho sudah menyatakan doa adalah kunci daripada kegerakan. Pastor Alex menyatakan bahwa doa membuat kita intim dengan Tuhan, tahu isi hati Tuhan, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, oh saya rasa dia akan melakukan percepatan dan pelipat ganda. Dan saya itu melihat di dalam Bapak Gembala kita, Pendeta Samuel Sianto, bagaimana ketika beliau intim dengan Allah, berdoa dengan Allah, maka klop. Dan ketika klop, perkara-perkara mujizat ajaib itu menjadi bahagian daripada setiap kita. Haleluya. Nah, jadi 3 poin ini Bapak Ibu Saudara, jangan seperti orang munafik kalau berdoa, jadilah apa adanya. Dan jangan dibungkus dengan, ya aku kan begini, ya kita harus berubah Saudara. Saya punya seorang teman, dulu waktu SMA, sulit dapat pacar. Kenapa? Karena nggak pernah mau mandi, ya bau badannya. Ya. Terus saya bilang, kamu harus berubah. Oh no! Wah, nano-nano aja ya. Oh no! Kenapa? Saya mencari orang yang mencintaiku apa adanya. Waduh, ya tak cari no sing bisa nggosoki daki ya gitu ya. Karena kan ya memang orang akan mencintai kita apa adanya, tapi kan kita harus berubah ya Bapak Ibu ya. Harus suka mandi, harus bersih. Ya siapa sih seneng pasangannya kempro? Ya nggak ada tuh Bapak Ibu. Nah, maksud saya kita harus juga mau berubah. Kalau orang menegur kita, kita harus berubah. Ya mungkin tegurannya bisa memberi kita jadi baik gitu loh. Nggak selalu ya kalau kritikan ya mungkin orang mau jatuhkan kita, tapi kalau itu masukan menurut saya kita bisa dengarkan dan itu menjadi hal yang baik bagi kita ya, puji Tuhan. Yang kedua, berdoa di tempat yang sunyi. Engkau harus punya waktu berdua dengan Tuhan. Ya, karena apa? Yang nampak dimulai dari tempat yang tidak nampak. Oh, saya bisa lihat kok orang yang sungguh-sungguh doa sama tidak itu kelihatan. Dari nanti cara bagaimana menyelesaikan masalah, dari bagaimana dia bertahan dalam hidupnya. Orang yang di dalam doa, di tempat sunyi dia berdoa, dia akan keluar menjadi seorang yang mampu bertahan, walaupun kenyataan realitanya itu sesuatu yang sukar atau sesuatu yang sulit. Haleluya. Dan yang ketiga, jangan bertele-tele. Kalau berdoa, makanya kalau saudara cara belajarnya, bikinlah skrip dulu nggak apa-apa ditulis, dicatat poin-poinnya apa, kalimatnya apa, supaya apa? Nggak jadi kayak kelihatan basa-basi, munyen, bulet, terus misalnya doa sudah didoakan sama orangnya diulangi lagi sama selanjutnya, itu ya juga nggak benar juga. Yang satu, misalnya satu dikasih jatah doa bangsa negara, yang kedua doa untuk gereja, yang ketiga doa untuk untuk pekerjaan, 4 doa untuk dunia misalnya, 5 doa. Lah kadang-kadang kan sudah selesai di 5 ini. Nah kalau saya doa syafaat biasanya terakhir saya akan tutup langsung doa berkat karena udah cukup kok. Nah yang bikin basa-basi, Tuhan kami sudah berdoa tadi untuk yang bangsa negara. Seperti yang sudah disampaikan tadi Tuhan. Berdoa untuk presiden dan juga wakil presiden. Dan juga kami juga berdoa seperti yang tadi disampaikan. Nah disebut kami ya diulang meneh Bapak Ibu ya. Akhirnya ya jadi bertele-tele. Ya baik. Nah, ini saya mau baca dari Pak Jodep dari Blitar. Contoh doa makannya bagus, tetapi don't try this at home. Oh berarti dicoba di sekolah boleh Pak ya, karena kan khusus di rumah ini. Iya, dikatakan bahwa doakan petani padi, doakan nelayan, peternak padi, pabrik piring, kandang garpu, dan pabrik keripik. Ya itu ya, ya itu haleluya puji Tuhan ya. Jadi itu doa-doa panjang yang sampai sak pabrik-pabrik ya, semua benih-benih ya, semua didoakan ya, haleluya. Baik, saya selesai memaparkan materi, saya membuka 30 menit, sekitar 26 menit ya, sampai jam 10. Untuk saudara boleh bertanya, silakan di kolom chat atau mau dibuka mikrofonnya juga boleh, kita boleh berdiskusi, tanya jawab, apa yang saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab Bapak Ibu ya. Semoga malam hari ini, ya bukan semoga, saya percaya malam hari ini dapat menjadi jawaban, pencerahan bagi saudara dan saya. Silakan Bapak Ibu,